Luxembourg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi Abdul Aziz. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif di kelas 11 Teknik Pengendalian Produksi SMK Negeri 1 Cilengsi menggunakan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Ya teman-teman, kita mulai pelajaran hari ini. Kalau baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Azam, Nanda, sama Alia. Oke, Azam kenapa? Izin. Nanda sakit. Kemudian Alia sakit. Oh, berarti 3 orang yang hari ini yang tidak masuk ya? Oke. Ya, kita doakan semoga teman kita yang sakit bisa segera sembuh dan bisa ikut belajar bareng-bareng sama kita kembali. Oke, hari ini kita akan belajar materi yang baru, yakni tentang metode transportasi. Ya. Tapi sebelum ke pembelajaran, sebelum ke materi, Bapak ingin menanyakan sedikit nih, ya, tentang materi yang udah kita pelajari di minggu kemarin. Kita belajar tentang apa? Minggu kemarin sudah belajar tentang analisis penentuan lokasi. Ya. Apa aja di analisis penentuan lokasi? Yang pertama adalah kita mempelajari tentang faktor. Oke, yang kedua pendekatan dan metode. Oke, ada yang masih ingat faktornya ada apa aja? Apa namanya? Primer dan sekunder. Oke, kita coba cek. Yang pertama ada faktor primer, betul ya? Nah, faktor primer itu terdiri dari apa aja? Ada kedekatan dengan bahan baku, kemudian kedekatan dengan pasar atau konsumen, kemudian sarana transportasi, tenaga kerja, dan sumber energi. Kemudian tadi faktor yang kedua adalah faktor sekunder. Betul ya? Yang faktor sekunder ada apa aja? Ada peraturan daerah, ada pajak, kemudian ada sikap masyarakat, iklim, kemudian rencana di masa depan. Ya, faktor primer dan faktor sekunder. Kemudian selain kita belajar tentang faktor-faktor ini, kita juga belajar tentang pendekatan atau metode untuk penentuan lokasi. Ya, ada berapa yang masih ingat? Ada berapa pendekatan atau metodenya?
2 apa 3? Yang keras dong. 2. Ya. Ada 2. Apa itu? Kualitatif, kuantitatif. Ya, kita coba cek. Yang pertama ada kualitatif, betul. Yang kedua ada kuantitatif. Metode kualitatif yang udah kita pelajari kemarin apa? Faktor rating. Ya, betul ya. Nah, atau pemeringkatan faktor. Kemudian metode kuantitatifnya yang akan hari ini kita pelajari. Apa itu? Nah, metode transportasi. Ada yang pernah dengar metode transportasi? Belum? Belum ya? Oke. Hari ini kita akan pelajari itu. Ya. Apa sih nanti manfaat setelah kita mempelajari metode transportasi? Yang pertama adalah bagi perusahaan. Karena kalian nanti setelah lulus pasti targetnya adalah kerja. Betul nggak? Kerjanya di mana? Pasti di perusahaan. Baik itu kerja di perusahaan atau mungkin ada yang mau jadi entrepreneur, ya, atau menjadi pengusaha sendiri. Jadi bagi perusahaan adalah pertama membantu manajemen dalam pengambilan keputusan secara tepat. Mengambil keputusan secara tepat. Khususnya apa di sini adalah khususnya pada perencanaan distribusi barang. Itu ya. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor-faktor tertentu. Ya, yang sesuai tadi di awal ada faktor primer, ada faktor sekunder. Itu yang jadi bahan atau faktor pertimbangan. Nah, kemudian bagi peserta didik sekarang nih, misalkan kalian belum kerja, masih sekolah, apa nih manfaatnya? Yang pertama adalah menumbuhkan konsep berpikir kritis dan problem solving atau pemecahan masalah. Karena pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model problem based learning, yaitu apa? Pembelajaran berbasis masalah. Hal ini sesuai dengan kompetensi dasar dari KD yang kita pelajari. Yang pertama adalah KD 3.5, yakni tentang menganalisis perencanaan lokasi produksi dalam industri manufaktur. Yang kedua, melakukan perencanaan lokasi produksi dalam industri manufaktur. Pertama, kita memahami atau menganalisis perencanaan alokasi. Kemudian yang kedua, kita merencanakan, mampu merencanakan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah mengetahui konsep metode transportasi. Yang kedua, setelah memahami konsep dasarnya, kalian mengetahui prosedurnya, ya, prosedur dari penggunaan metode transportasi. Di akhir, kalian melakukan perencanaan distribusi barang dari lokasi sumber barang menuju ke lokasi tujuan pengiriman barang menggunakan metode transportasi. Kurang lebihnya setelah kalian memahami konsep dasar, kemudian kalian mengetahui prosedur penggunaannya, kemudian kalian menerapkan. Oke, siap untuk belajar hari ini? Siap ya? Oke. Selanjutnya ini terkait penilaian. Ya. Penilaian di sini ada yang pertama adalah penilaian kognitif atau pengetahuan, ya. Nanti di akhir pembelajaran Bapak ada kuis. Nah, itu untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian dari materi ini. Oke. Kemudian yang kedua adalah penilaian psikomotor atau keterampilan. Nah, keterampilan ini berarti terkait cara kalian mengerjakan LKPD. Nah, hasilnya kalian sampaikan waktu presentasi, ya, hasil diskusinya, hasil presentasinya. Nah, itu yang masuk dalam kategori penilaian psikomotor atau keterampilan.
Kemudian yang terakhir ada penilaian afektif atau sikap. Nah, ini yang juga nggak kalah penting. Jadi selama proses pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir, nanti satu persatu Bapak akan nilai dari segi sikapnya. Ini untuk terkait penilaian. Ya. Oke, jelas? Jelas ya? Oke. Bisa lanjut ya? Oke. Nah, kita akan belajar dulu tentang metode transportasi. Ya, siap? Oke. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk memilih jalur pengiriman atau distribusi barang atau produk yang sama dari lokasi sumber barang supply menuju ke mana barang tersebut dikirimkan atau demand dengan biaya sekecil mungkin atau minimum cost. Kemudian ya, untuk metode transportasi ini untuk mempermudah dalam perhitungan dibuatlah sebuah metrik ya. Metrik itu apa sih? Metrik itu adalah kumpulan dari baris sama kolom. Ya, biasanya berbentuk tabel. Oke. Nah, ini tadi sesuai sama ilustrasi di awal yang sebelah kiri ya, sebelah kiri kalian P1, P2, P3 itu adalah pabriknya. Kemudian yang ke samping KA, KB dan KC itu adalah konsumen atau gudangnya. Nah, kapasitas ke bawah ada S1, S2, S3 adalah kapasitas. D1, D2, D3 adalah di demand. Kemudian ada yang kotak-kotak kecil di situ adalah ongkos distribusi tadi, ya. Nah, kemudian ini yang paling penting yang harus kalian kuasain adalah konsep dasar dari metode transportasi. Ya, metode transportasi ada dua hal yang paling mendasar. Yang pertama adalah pembuatan tabel awal. Setelah tabel awal, kita menggunakan tabel optimum. Tabel awal adalah perhitungan-perhitungan menggunakan metode transportasi. Yang pertama ada menggunakan metode northwest corner. Kemudian yang kedua metode least cost atau ongkos terkecil. Dan yang ketiga adalah menggunakan FAM atau Vogel approximal metode. Ya, setelah kalian mempelajari atau menghitung menggunakan tabel ini aslinya belum selesai. Masih ada proses selanjutnya, yakni apa? Pembuatan tabel optimum. Nah, tabel optimum pun juga punya metode atau model. Yang pertama dengan metode batu loncatan atau stepping stone. Yang kedua dengan metode MODI. Ya. Apa itu Modified Distribution Method? Nah, cuman untuk hari ini kita hanya belajar di tabel awal saja, yakni menggunakan 3 metode northwest, least cost, dan Vogel approximal. Untuk yang selanjutnya metode batu loncatan dan MODI kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Jelas ya? Yang pertama adalah dengan metode least cost. Sesuai namanya least cost. Least artinya kecil, cost artinya biaya. Berarti biaya terkecil. Yakni merupakan metode untuk menyusun tabel dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Jadi kata kuncinya adalah sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Selanjutnya adalah metode northwest corner. Northwest corner itu kalau secara bahasa northwest itu adalah barat daya. Ya, barat daya di sini maksudnya apa sih, Pak? Nah, di sini adalah kalau dalam sebuah metrik atau tabel dia itu terletak pada sudut paling kiri atas. Ya. Jadi metode ini adalah metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut kiri
atas. Ini adalah metode northwest. Selanjutnya adalah metode vogel aproksimal. Ini ada butuh effort yang lebih. Apa sih metode vogel ini? Vogel aproksimal method dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya. Setelah itu kalian hitung selisihnya. Alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Jadi hasil selisihnya antara baris dan kolom, kalian pilih yang paling gede selisihnya. Kemudian baru kalian alokasikan. Nah, pengalokasiannya juga itu harus di sel yang memiliki biaya terkecil. Nah, seperti itu. Itu ada vogel aproksimal method. Setelah kalian menghitung dari masing-masing, kemudian jangan lupa untuk menghitung total ongkos distribusi. Total ongkos kirim adalah akumulasi dari jumlah bar yang dikirim dikalikan dengan ongkos distribusi, atau dengan istilahnya Z, menghitung nilai. Oke, sampai sini yang masih belum paham? Oke, ada beberapa studi kasus. Ini yang pertama, coba dibaca yang keras, Rahmi. Yuk. Suatu perusahaan semen mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu P1, P2, dan P3 dengan kapasitas masing-masing 60, 80, dan 70 ton per bulan. Produk semen yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu G1, G2, dan G3 dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 100, dan 60. Ongkos angkut per 1000 per ton semen dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan adalah sebagai berikut. P1 ke G1 sama dengan 5. P1 P1 ke G2 10, P1 ke G3 10, P2 ke G1 15, P2 ke G2 20, P2 ke G3 15, P3 ke G1 5, P3 ke G2 10, P3 ke G3 20. Bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman semen dari ketiga pabrik ke 3 lokasi penjualan agar biaya pengiriman minimum? Oke, terima kasih. Pabriknya ada berapa? 3. Ada 3, ada P1, P2, dan P3. Kemudian konsumen, di sini gudangnya distribusi ya, gudang distribusi ada berapa? 3. Ada 3 juga, ada G1, G2, dan G3. Nah, masing-masing pabrik mempunyai kapasitas yang berbeda-beda ya. P1-nya 60 ton, P2-nya 80 ton, P3-nya 70 ton. Kemudian gudang distribusi atau konsumen juga punya permintaan. Kalau gudang 1 punya permintaannya 50 ton, gudang 2 mintanya 100 ton. Kemudian untuk gudang 3 mintanya 60 ton. Nah, selain itu, selain informasi kapasitas dan permintaan, ada juga di sini metrik untuk informasi ongkos distribusi. Ya, cara bacanya tadi udah betul ya, yang disampaikan Rahmi. P1 ke G1 5. 5 di sini berarti 5.000 per ton. Ya. Kemudian P1 ke G2 10.000 per ton. P1 ke G3 10.000 per ton, dan seterusnya sampai P3 ke gudang 3 adalah 20.000 per ton. Kemudian yang ditanyakan adalah bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman semen dari ketiga pabrik ke ketiga gudang dengan ongkos yang paling minimum. Itu yang penting. Selanjutnya adalah kita akan membentuk kelompok. Kita akan belajar kelompok ya, untuk mempercepat. Yang berarti kelompok sana kelompok 1, yang baris kedua kelompok 2, yang baris ketiga kelompok 3, dan ini baris keempat kelompok
4. Ke sini. Ke sini. Oke. Ya disatukan dulu. Ya udah, ini aja 2 aja. Oke. Yuk, silakan. Nih, LKPD-nya satu kelompok 1 orang. LKPD. Oke, dan ini. Ya. Oke. Bapak jelaskan sedikit untuk pengerjaan LKPD. Ada 1 soal, tapi yang diminta adalah 4 hal. Yang pertama adalah metriknya. Dari soal tadi kalian bikin metrik transportasinya. Setelah itu yang pertama kalian kerjakan menggunakan metode northwest corner. Yang kedua menggunakan metode least cost method. Dan yang ketiga kalian kerjakan menggunakan Vogel approximal. Ya. Kemudian setelah itu ya, setelah kalian berdiskusi, nanti kita ada presentasi. Untuk presentasinya masing-masing kelompok nanti hanya 1 metode saja. Untuk diskusi sudah selesai. Oke, selanjutnya adalah kita akan melaksanakan presentasi. Ya, presentasi nanti masing-masing kelompok cukup diwakili 1 orang saja untuk ke depan. Oke, untuk yang pertama adalah kelompok 1, silakan maju ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari kelompok 1 mau presentasi untuk pembuatan matriks dari masalah yang tadi Pak Jun berikan. Jadi matriksnya itu kayak gini. P1 itu pabrik, G1 itu gudang. Jadi kan tadi pabriknya ada 3, jadi P1, P2, P3. Gudangnya juga ada 3, G1, G2, G3. Masing-masing itu gudang itu kapasitasnya ada 60, 80, 70, dan demand itu permintaan dari gudangnya itu 50, 100, sama 60. Ini 5 itu adalah ongkos kirim dari pabrik 1 ke gudang 1. Terus 10 itu ongkos kirim dari pabrik 1 ke ini gudang 2, seterusnya gitu. Dan seterusnya. Terus di supply-nya ini di total itu 210 semuanya sama, jadi memenuhi demand-nya juga, jadi 210. Ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Tidak jelas ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 1, silakan ditutup. Ya, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kita kasih kesempatan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan masalah yang sudah diberikan Pak Jun. Kelompok kami menggunakan metode northwest corner. Di sini saya akan menjelaskan. Untuk permintaan pertama 50 memiliki 60 kapasitas isi di kolom P1 dan G1.
sebesar 50 sehingga kapasitas sisa 10. Untuk permintaan kedua, 100 kapasitas 10 isi di kolom P1 dan G2. Sebesar 10 sehingga sisa permintaan 90. Jadi kesimpulannya menggunakan metode northwest corner, total biayanya jadi 3.250.000. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Jelas ya? Oke, kita kasih tepuk tangan kepada kelompok. Sekian perwakilan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis kelompok kami. Yang pertama, karena kita pilih dari yang kecil dulu karena kebutuhannya 50 dan ada suplainya 60, jadi dimasukin ke sini. Jadi di suplainya ada sisa 10. Terus yang kedua ini 100. Ketiga, kita di sini ada kebutuhan 60. Kita ambil dari suplai yang 80. Lalu 80-nya dicoret, kasih 60, jadi ada 20 suplai lagi. Jadi kesimpulannya, hasil dari penggunaan metode list cost yaitu 2.350.000. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk yang list cost? Nggak ada? Sudah jelas? Sekian dari perwakilan kelompok 3. Selebihnya kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Hajar Rizal dari perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang metode Vogel Approximal Method. Di sini cara mengerjakannya yang pertama-tama kita disuruh mencari selisih yang paling kecil. Di sini yang pertama-tama kita disuruh cari selisih biaya yang paling kecil. Nih di sini ada baris pertama, ini yang paling kecil ada 5 sama 10. Selisihnya ya, 5 sama 10, 5 dikurang 10, 5. Terus di bawahnya ada 15 sama 15 jadi 0. Di sini ada 5 sama 10 jadi 5. Terus di sini ada 5 sama 5 jadi 0. 10 sama di sini tinggal 2. Di sini tinggal 2, di sini masih ada 60, di sini masih ada 80. Cari biaya yang terkecil, di sini ada 15. Permintaannya ada 60, supplier ada 80. Jadi di sini habis. Di sini kasih 60, di sini sisa 20. Tambah 60 kali 15 tambah 70 kali 10. 50 kali 5 hasilnya 250. 10 kali 10 hasilnya 100. 20 kali 20 hasilnya 400. 60 kali 15 hasilnya 400. 70 kali. Jadi kesimpulannya di sini hasil dari metode Vogel Approximal Method yaitu 2.350.000. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 4? Sudah jelas? Sudah ya? Ya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita kasih close dulu untuk kelompok. Silakan Ibu. Sekian dari saya perwakilan kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menyelesaikan sesi presentasi. Tadi semua kelompok sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, didapatkan yang pertama untuk kelompok 1 karena hanya metrik aja, jadi nggak ada hasil. Ya, hasilnya hanya
ada pabrik 1, 2, 3, gudang 1, gudang 2, gudang 3, dan ongkos masing-masing metrik ya, P1 G1, P1 G2 dan seterusnya ya. Dilanjutkan dengan kelompok 2 menggunakan metode Northwest Corner. Dihasilkan adalah 3.250.000. Kemudian kelompok 2 menggunakan metode least cost, hasilnya adalah 2.350.000. Kemudian kelompok 4 terakhir tadi menghasilkan 2.350.000. Oke, jadi ini hasilnya. Berarti P1 itu, pabrik 1 itu, dia hanya mengirim ke mana? Ke G1 dan G2, betul nggak? Nah, ke P1 berapa? 50 ton, ya. Kemudian ke G2 sebanyak 10 ton. Ini untuk pabrik 1. Ya. Selanjutnya untuk pabrik 2. Oke. Ngirimnya kemana jadinya? Nah, G2 sama G3. Jadi G2-nya sebanyak berapa? 20 ton. Kemudian ke G3 sebanyak berapa? 60 ton. Oke. Selanjutnya untuk pabrik 3. Ngirim kemana? Ke G2. Ke G2 sebanyak berapa? 70 ton. Nah, ini hasilnya. Dan dari hasil distribusi ini, ya, total ongkos kirimnya adalah 2.350.000. Jadi inilah ya rute distribusi yang paling optimal. Jadi kesimpulannya, setelah kita mempelajari metode transportasi ini, ya, kita dapat memilih, ya, mengambil keputusan secara tepat jika kita dihadapkan dengan permasalahan distribusi, gitu, ya. Ini sangat penting juga kalau nanti kalian kerja di perusahaan, ya, kemudian kalian bagian pengiriman atau kalian bagian distribusi, ya. Penentuan rute, penentuan tonase atau kapasitas kirim itu sangat penting. Jangan sampai kita salah dalam merencanakan rute pengiriman. Karena apa? Dampaknya nanti adalah pada kos. Kalau kita ngirimnya nggak pas, ya, pasti kos yang akan kita keluarkan sangat besar. Kalau kosnya besar, berarti perusahaan bisa rugi. Seperti itu. Yang mau ditanyakan, ada yang masih kurang jelas? Sudah jelas semua ya? Oke, sudah clear berarti ya? Ya. Sekarang kita lanjut untuk tes. Jadi seperti yang Bapak sampaikan di awal, nanti untuk penilaian kognitif atau pengetahuan ada tes di akhir pembelajaran. Ya, oke, silakan ambil semua gadgetnya masing-masing. Nah, silakan scan di depan. Kemudian kalian kerjakan. Waktunya hanya 5 menit untuk 10 soal. Yang bisa cek poinnya ada di atas. Oke, yang mau Bapak tanya, yang dapat nilainya di atas 50 siapa? Oke. Di atas 50. Oke, yang dapat 100 ada? Berapa orang? Enggak apa-apa, ngajung aja. Siapa? Ali sama? Dela. Oke, dapat 3 orang ya, 100 ya. Oke, ada yang antara 90 sampai 100? Wih, banyak ini. Wih, banyak ini. Oke. Berarti nilainya rata-rata antara 80 sampai 100. Oke. Artinya pembelajaran hari ini berarti bisa maksimal karena dari hasil
tes yang sudah kalian kerjakan, nilai rata-ratanya adalah antara 80 sampai 100. Oke? Ya, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan lanjut ke metode transportasi lagi, tapi untuk yang tabel perbaikan, ya, tabel optimal, yakni dengan menggunakan metode stepping stone dan metode MODI. Oke? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.